Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aulia Fatmawati, perwakilan dari kelompok 1 kelas PBAB akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris administration yang bentuk infinitifnya yaitu to administer yang diartikan sebagai to manage artinya mengelola dan to direct yang artinya menggerakkan. Istilah administrasi dalam artian sempit merupakan suatu penyusunan dan pencatatan materi dan informasi secara sistematik untuk mempermudah dalam menampilkan kembali. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas merupakan suatu kerjasama antara sekelompok orang sebagaimana yang telah dibagi tugasnya dalam struktur-struktur untuk mengerjakan sumber-sumber daya tertentu secara efisiensi dan lebih efektif. Kedua, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang artinya melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi satu kata yaitu manager yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Sedangkan pengertian pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogia yang artinya pergaulan dengan anak-anak. Maksudnya, pendidikan ini merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada seorang anak agar anak tersebut cukup dan cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, maka alangkah baiknya kita mempunyai suatu planning atau perencanaan. Karena apa? Supaya kita mempunyai tujuan yang terarah, supaya mempunyai gambaran-gambaran. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Perorganisasian di sini merupakan suatu aktivitas dalam pembentukan rekan kerja atau hubungan orang-orang dengan organisasi-organisasi supaya mereka mempunyai tujuan yang mereka rencanakan. Terus yang ketiga ada fungsi penggerakan atau actuation. Aktuasi di sini merupakan menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar mereka bekerja penuh kesadaran sehingga mencapai suatu tujuan yang baik. Terus yang terakhir ada penggerakan atau pengawasan. Di sini merupakan tindakan-tindakan pengawasan kepada rekan-rekan kerja agar mereka itu tidak menyepelekan, agar tidak menyepeleng sehingga tujuan yang mereka rencanakan sebelumnya itu berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan administrasi pendidikan di sini merupakan suatu yang mencakup dari berbagai hal mulai dari planning, perorganisasian, penggerakan, atau pengawasan dan tindakan-tindakan. Jadi kalau misalkan dalam suatu lembaga, fungsi dari administrasi tersebut tercapai dengan baik, maka tujuan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau membuat planning. Merupakan suatu pedoman pelaksanaan dan pengendalian untuk menentukan strategi-strategi atau tema yang akan dibahas. Langkah-langkahnya yang pertama harus mencari rumusan masalah dulu. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut atau dalam kerja tersebut. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau informasi yang diperlukan. Terus yang terakhir, merumuskan bagaimana caranya agar permasalahan tersebut itu mudah untuk dilakukan atau dilaksanakan. Syarat-syaratnya yang pertama, tujuannya harus jelas. Jadi untuk apa melakukan suatu pekerjaan itu? Yang kedua harus realistis dan praktis. Yang ketiga harus terinci. Yang keempat memiliki fleksibilitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kelima terdapat perimbangan antar bermacam-macam bidang. Yang terakhir diusahakan agar tidak duplikasi pelaksanaan. Lalu yang kedua, perorganisasian merupakan tahap-tahap atau pemilihan perkelompok-perkelompok sesuai dengan bidang-bidangnya. Jadi perorganisasian ini mempermudah untuk berjalannya suatu pekerjaan karena satu orang itu hanya mengerjakan satu pekerjaan sesuai divisinya masing-masing. Lalu yang ketiga itu penggerakan, merupakan
tindakan atau upaya untuk mengontrol pekerja-pekerja agar mereka itu bekerja keras dengan semangat, tidak leyeh-leyeh. Yang terakhir, pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen, yaitu merupakan strategi untuk mengawasi tindakan-tindakan dari pekerja-pekerja tersebut, mulai dari input suatu dokumen atau suatu keuangan, jumlah, kualitas, bahan staf, dan sebagainya yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Jadi intinya fungsi administrasi dan manajemen pendidikan itu sama. Yang pertama ada perencanaan atau membuat planning, yang kedua organizing atau perorganisasian, yang ketiga fungsi penggerak, yang keempat yang terakhir itu ada tindakan sama wawasan. Terima kasih presentasi dari saya selaku perwakilan kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.